Aku meniru sahabat dengan mengumpulkan harta. Jadi ikutlah teladan mereka. Kalau kamu tidak mau dan kamu menganggap kamu sudah wirai, kamu pede bahwa kalau sudah dapat harta yang banyak, kamu infakkan, dapatnya halal, kamu infakkan halal, kamu tidak ngemis, kamu pokoknya sudah benar semua. Walau terus hati kamu juga tidak akan berubah itu. Kalau kamu memang pede seperti itu, ya sudah, kamu perlu menghindari, ya kamu siap-siap sajalah. Nah, ini wis terakhir iki ketoke. Wis nek wis merasa baik, wis siap-siap saja. Nanti kalau di akhirat masuknya surga keri-keri. Kalau kamu tadi seperti drama tadi, ya siap kamu masuk surganya belakangan saja. Kamu akan dihisap, ditanya macam-macam, boh selamat boh ora. Soalnya begini, siap keri kamu. Kata Nabi, orang muhajirin yang miskin-miskin itu masuk surga dulu. Baru muhajirin yang kaya-kaya. Antara masuk surganya yang miskin dengan yang kaya, sama-sama muhajirin ini. Padahal muhajirin itu kelasnya eksklusif itu. Orang kok jadi hijrah, wah, pada zaman Nabi, wah itu wes pokoknya tuh. Itu yang miskin masuk dulu, yang kaya masuknya belakangan. Jaraknya 500 tahun. Ini 500 tahun hitungan akhirat, bukan dunia. Hitungan akhirat itu inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari itu sama dengan 1000 tahun. Hitungan dewe. Sedino nek akhirat itu 1000 tahun di dunia. Berarti hari ini 2022 itu kita baru 2 hari hitungan Masehi. Hidup, jadi hitungan Masehi baru berjalan 2 hari. Itu 500 tahun itu hitungan akhirat. Tidak hanya muhajirin, orang mukmin juga demikian. Orang mukmin yang fakir masuk surga lebih dulu sebelum yang kaya. Wis ning swarga wis enak-enakan, makan-makan wis enak-enak. Sementara yang kaya-kaya masih di sana itu, masih gantung itu, ngesot itu di pintu surga itu, masih lontang lantung ngenteni panggilan. Terus apa? Kata Allah mengomentari, itu lihat itu. Ya, kamu ini yang di luar-luar ini mereka orang-orang kaya itu, raja-raja itu. Ngece malah. Assalamualaikum sahabat. Nah, ini cerita lagi. Jadi, kalau kamu siap mengumpulkan harta, dapatnya halal, diinfakkan halal, fisabilillah, kamu tidak sombong, ibadahnya istiqomah, pokoknya clear kabeh, siap saja masuk belakangan. Masuk belakangan itu berarti tidak bersama Nabi, mbuh karo sapa sampeyan itu. Ada riwayat begini. Sahabat Abu Bakar suatu saat itu haus. Ini mungkin saat menjadi khalifah dan sudah sepuh, sudah gerah-gerahan. Kehausan terus minta air minum. Diberi air minum. Neng air minumnya ini, air minum ada madunya. Ini mewah, ini dianggap terlalu mewah ini. Air putih ada madunya. Ini dianggap Abu Bakar mewah ini. Akhirnya dicipi sedikit, terus Abu Bakar ongan-angen, nangis. Karena nangis, lama orang sekelilingnya ikut nangis. Melihat orang sekelilingnya nangis, Abu Bakar merasa bersalah, loh, aku kok menjadikan orang-orang nangis. Dilapi, air matanya diusap. Terus ingin bicara, gagal, nangis lagi.
Gitu terus nangis berkali-kali, setiap diusap arep ngomong gagal nangis lagi. Akhirnya orang-orang tanya, sekedap wahai khalifah, panjenengan kok nangis terus? Apakah karena minuman yang kita berikan ini tadi? Iya, memang karena minuman yang kalian ambilkan untuk saya itu ada air, ada madunya, itu loh. Oh, lah memang kenapa? Tak cerita nih, kata Abu Bakar. Suatu hari saya ke rumahnya Nabi. Nabi di kamar itu hanya berdua dengan saya, tidak ada siapa-siapa. Neng, Kanjeng Nabi saat itu bilangnya begini, menyingkir, minggir, minggir, jauhi saya, jauhi saya. Kan saya bingung loh, tidak ada siapa-siapa ya, Nabi mengusir-ngusir. Saya beranikan diri tanya kepada Nabi, Kanjeng Nabi, panjenengan itu bicara dengan siapa? Kan di kamar tidak ada orang lain, hanya saya. Masa saya jenengan usir? Oh gak. Lah sinten? Dunia. Dunia itu tak usir. Kok ngoten? Soalnya itu mau ngetok deh, melakukan penampakan. Gulune sirai ku nyedaki aku. Terus tawa-tawa ngene, Mat Muhammad, aku iki donya, silahkan kamu ambil sesukamu gitu. Ya terus tak jawab, ndak, karena minggir-minggir, menjauh dari saya. Ya kalau begitu kata dunia, kalau jenengan mungkin selamat, tapi orang setelah jenengan ya tidak akan selamat sepeninggal jenengan. Lah Abu Bakar cerita seperti ini. Nah, itulah saya nangis, jangan-jangan orang setelah Nabi Muhammad itu saya yang bisa dibujui dunia. Iku mau lo goro-goro banyu putih ono madune. Ini bisa menyebabkan saya nanti di akhirat terputus dengan Rasulullah. Tuh, Rasulullah menolak dunia. Neng aku kok nampani dunia, nanti berarti saya ada di kubu yang lain. Ya. Wilayah berarti somen ora awor Kanjeng Nabi. Nah, ini Abu Bakar hanya karena minum yang jelas halalnya itu nangis, khawatir nek gak awor Kanjeng Nabi. Jadi ini tadi ceritanya kan Imam Ghazali wis ya wis kalau kalian pede dapatnya halal, belanjanya halal, fisabilillah, badrulilan nas, sholatnya tekun, ibadahnya beres, pakai sempurna, ya wis kalau itu kamu bisa siap-siap saja masuknya surga belakangan tidak bersama Nabi. Itu. Nah ini lah yang dimaksud Abu Bakar itu. Abu Bakar sedih, khawatir nanti tidak bersama Nabi. Lah kamu kok tidak khawatir? Ya mbah, Muhammadin lanandurana. Ya wis sampean tak deloke kowe betul-betul siap apa tidak menghadapi kesulitan di hari kiamat. Ya. Tuh. Wa ilaihil ta'ala wal mutakin wallahu ta'ala bisawab.